dikuasai kebingungan. Satria batang hitam, konak terus. Satria batang hitam, pangkat mundur. Satria batang hitam, tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 kelas 18 ingin melakukan perbaikan sosial di tingkat pertama. Itu kami akan melakukan kelompok kami. Karena saya mau kemudian saya lagi ke kamera. Saya TB Siti Syamil, bisa dipanggil Leonardo DiCaprio. Ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi di sini ada salah satu benda primer yaitu golok Selangkar Baduy. Golok Selangkar Baduy itu termasuk sumber primer karena merupakan artefak langsung dari budaya Baduy. Merupakan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tertulis contoh deskripsi golok di katalog Museum Naskah Penelitian tentang Masyarakat Baduy, arsip kolonial tentang wilayah Banten jika membahas Baduy. Kelebihannya itu informasinya lebih sistematis dan detail, dapat disimpan lama, bisa diteliti kembali. Kekurangannya bisa ada bias penulis, tidak semua budaya terdokumentasi secara tertulis, rentan kerusakan kertas dan tinta. Sumber desain contoh wawancara dan tua adat Baduy tentang fungsi golok, cerita tradisi pembuatan golok selangkat, penuturan penggunaan golok dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya mendapat informasi langsung dari pelaku atau tradisi hidup, mengungkap aspek yang tidak ada di tulisan. Kekurangannya mudah berubah karena ingatan manusia, bersifat subjektif, tidak bisa selalu diverifikasi. C. Sumber benda atau visual, audio visual. Contoh, golok selangkat Baduy, artefak yang seperti berikut ini. Buktinya bukti fiksi yang konkret dan otentik, memberikan gambaran nyata budaya atau teknologi, sulit dimanipulasi. Kekurangannya tidak menjelaskan cerita secara lengkap tanpa keterangan tambahan bisa rusak atau hilang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaluna Tatika dari kelompok 1. Saya akan mewawancarai PPKN, yaitu sila kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan mewawancarai ibu penjual es. Ibu, boleh aku wawancara? Pertanyaannya, bagaimana masyarakat di Banten Lama memperlakukan pengunjung yang datang di berbagai daerah? Biasanya masyarakat di sini memperlakukan semua pengunjung dengan baik dan ramah. Kami tidak membeda-bedakan asal daerah, semuanya bisa sama. Nomor 2, apakah ada contoh sikap saling menghargai atau tolong menolong yang sering dilihat di sini? Ya, sering sekali, misalnya kalau ada pengunjung yang bingung arah warga atau pedagang, langsung bantu menunjukkan jalan. Kalau ada yang kecapean, biasanya ada juga yang menawarkan duduk atau minum. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara masyarakat menjaga sopan santun dalam melayani pengunjung? Kami selalu berusaha berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak membentak, dan melayani dengan senyum. Karena di sini kawasan wisata religi, jadi sikap sopan itu penting. Pertanyaan keempat, jika ada orang yang kesulitan, misalnya tersesat atau membawa banyak barang, apakah biasanya dibantu oleh warga sekitar? Iya, biasanya langsung dibantu. Kadang petugas parkir atau pedagang ikut membantu di sini. Sudah biasa saling tolong menolong. Pertanyaan kelima, terakhir, seberapa penting menerapkan sila kemanusiaan dan saling menghargai di kawasan Banten Lama di sini? Pentingnya sekali ya, soalnya tempat ini ramai pengunjung dari berbagai daerah. Kalau semua saling menghargai, suasana jadi nyaman dan aman untuk semua.
Oke, makasih Ibu. Sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nasirah. Saya izin mewawancarai Bapak. Bapak atas nama siapa? Nama saya Jainuddin. Bapak, saya izin mewawancarai Bapak ya. Ya. Berapa lama Bapak udah menetap di Banten lama ini? Oh, kalau menetap sih, saya kira udah hampir 40-an tahun lebih. Udah orang kelahirannya ada orang sih. 50-an lah. Oke. Pekerjaan Bapak apa? Kalau saya boleh tahu. Supir angkot. Itu tuh kalau supir angkot itu biasa pendapatan per harinya berapa Pak? Tidak menentu. Apalagi sekarang, minim sekali. Adakah potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk mendapat pendapatan? Contoh ya, masuk. Soalnya, gimana ya? Kalau yang sehari-hari susah. Oh, iya bukannya. Jadi nggak bisa ya? Nggak ada potensi. Ada misalnya orang-orang yang mau perbaiki mobil. Oh, jadi Bapak bisa? Bisa sedikit-sedikit. Kalau sepenuhnya mah enggak. Jadi lokalnya biar apa? Buat ngedapetin pendapatan yang lain itu ngebenerin mobil ya? Ya, kalau ada yang nyuruh. Oh iya. Ada hambatan apa yang dialami Bapak dalam memenuhi kebutuhan tersebut gitu? Hambatannya ada apa aja? Hambatannya banyak. Boleh disebutkan nggak satu gitu? Terutama ya pendapatan seperti sekarang ini. Coba mobil aja nongkrong aja. Sehari-hari kadang-kadang paling dapat 1 rit. 1 rit itu mending kalau mencukupi. Coba diperhatikan sama Iya, sekarang pendapatan untuk angkot itu jarang ya Pak ya? Sekarang udah ada yang online. Iya, banyak yang online itu. Iya. Terus apa harapan Bapak terhadap pengembangan ekonomi buat di masa depan nanti? Kalau bisa dihilangkan lah, Gojek segala macam. Iya sih bisa jadi ya. Nah. Itu. Jadi tolong diperhatikan lah seperti sopir angkot. Iya, jangan yang online Atau doang gitu. beca, Iya. Atau ojek di pangkalan gitu. Ya udah. Ini mah yang jaraknya dekat aja dibawa sama mas. Itulah yang Iya, yang bikin pendapatan angkot jadi menurun ya. jadi menurun. Iya. Ya udah. Makasih ya Pak. Makasih banyak Bapak. Dah. Udah 3. Saya Muhammad Rizky Ramadan dari SMA 6. Saya izin mewawancarai Abang. Atas nama siapa Bang? Ari. Udah berapa lama Bang menetap di Banten? Udah berjualan? 3 tahun lebih. Terus pendapatan Abang di Banten ini berapa? Bapak Abang udah jual? Ya. Yang harian tergantung. Kalau mingguan berapa Bang? Nyampe nggak 300? Nggak nyampe. Seminggu? Harian. Oh harian. Alasan berjualan di sini kenapa Bang? Kayak ngebantuin orang tua atau apa itu buat biaya. Kayak gitu Bang. Buat keluarga gitu. Buat orang tua. Oh iya. Makasih ya Bang. Berapa pertanyaan dong? Oke Ibu, saya Muhammad Febrian, izin wawancara. Buat pertama, nama Ibu siapa? Ibu sama Ibu? Oke Bu, oke lanjut ke pertanyaannya ya Bu ya. Izin. Dengar, Iya. kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa, Ya. saya aja. Menurut Ibu, apa saja perubahan perilaku masyarakat di Banten Lama dalam beberapa tahun terakhir? Perubahan perilaku. Tahu lah saya. Ya udah lama sih Nong, kalau perubahan itu. Udah lama. Oke ya lanjut. Apakah interaksi antar warga sekarang berbeda dengan dulu? Ya beda sih, kalau lagi dulu mah anaknya lagi kecil-kecil, sekarang kan udah besar. Ya. Oke lanjut.
Payungin. Apakah ada perubahan dalam masyarakat, dalam cara masyarakat menjaga lingkungan? Payungin. Kebersihan. Tinggal di sini. Ya bukan di kopi, tiap hari jauh jualan tuh bunga-bunga. Oh iya Ibu, oke Ibu, lanjut ya Ibu. Ini menurut Ibu, perubahan apa yang paling terasa di sini, sekitar sini? Perubahan jualannya. Oh, sepi jualan ya? Iya sepi. Sepi sekarang. Iya sepi sekarang. Oh iya, oke Ibu, lanjut. Harapan Ibu ke perkembangan Banten Lama, apa harapan Ibu untuk menjadi lebih baik? Yang lebih baik. Semoga jadi baik. Iya Ibu, amin ya Ibu. Oke Ibu, pertanyaannya udah habis, makasih ya Ibu ya. Iya. Oke Ibu. Ya, nah. Nama saya Rizky, bisa dipanggil aja Ki. Hasil penelitian mapel ekonomi di Banten Lama. Kebutuhan pedagang Banten Lama karena untuk membantu orang tua dan membiayai keluarga. Untuk meningkatkan pendapat masyarakat Banten Lama, pedagang harus membuat inovasi dan hal yang membuat dagangannya menarik. Mohon maaf bila ada salah ucap. Saya Rizky, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maxel Lunata Tika. Saya dari kelompok 1 dari kelas 10-8. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis PPKN di Banten Lama, yaitu penerapan sila keempat di Banten Lama menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan musyawarah warisan sejarah IPS masih relevan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya saat ini. Sekian dari kesimpulan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaini dari kelompok 1 kelas 8 akan membacakan hasil penelitian sosiologi dari Banten Lama. Jadi, untuk masyarakat Banten Lama mengalami perubahan, beberapa warga sekitar bilang perubahan interaksinya ke arah yang lebih buruk. Perubahan interaksi antara warga dan masyarakat tidak berubah. Kedua hal itu tetap sama di lingkungan masyarakat Banten Lama. Harapan para warga ke depannya adalah mereka menginginkan Banten Lama menjadi lebih baik di semua aspeknya. Itulah yang saya dapat hasil penelitian mapel sosiologi dari Banten Lama. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Isma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.